Halo semua, selamat datang kembali di kanal kami, Baligi Academy. Sebuah kanal yang membahas tentang seputar pemrograman dan juga hobi sastra. Kali ini, saya akan membacakan karya saya yang berjudul Mihara. Sebuah novela terdiri dari 143 halaman. Kisah horor misteri ini terinspirasi dari pengalaman selama bermukim di negeri Sakura puluhan tahun silam dengan setting tahun 2007. Novela ini sendiri saya selesaikan tanggal 27 Maret 2018 lalu. Kita mulai ya. Mihara. Musim panas makin menjauh. Udara sejuk menyentuh lembut ujung hidung. Rasanya sedingin kon di mulut saat terik menyengat. Setelah hampir 3 bulan, hempasan kelembapan angin monsun berputar menjauh dari gugusan pulau. Butiran keringat membasahi sekujur tubuh dari dahi hingga leher dan mengalir jatuh perlahan. Rasanya sudah seperti dalam ruangan sauna sepanjang hari. Orang-orang berpakaian setipis mungkin. Rambut pun dikepang karena tidak sanggup dengan suhu panas. Itu sebulan lalu, tidak hari ini. Shinkansen telah lewat 2 menit lalu. Kami pun dengan segera bergeser ke jalur kereta cepat tujuan Kyoto. Kota yang seharusnya menjadi tujuan bom Amerika. Namun sang pilot salah memprediksi dan menjatuhkan bomnya di Hiroshima dan Nagasaki, kota di dekat laut. Teknologi tahun 40-an belumlah sehandal sekarang. Sistem navigasi militer tidaklah secanggih saat ini. Kesalahan fatal dan bagian dari sejarah dunia. Hiroshima dan Nagasaki diduga Kyoto. Ini Jepang. Segalanya harus dengan cepat dan sigap. Kereta cepat membawa penumpang menuju Kyoto, kota tua pusat kekaisaran Jepang dari abad ke-8 hingga awal abad ke-19. Selang tempo begitu cepat, secepat kilat. Hanya berhenti 3 menit. Salah sedikit berakibat fatal dan repot. Beruntung saja Tina, gadis cerdas yang sudah bermukim nyaris setengah dekade di sana. Ia sudah menguasai kanji dan memesan tiket online pada telepon selulernya dengan perhitungan tepat waktu. Dia pun membayar secara tunai di minimarket 7-Eleven tak jauh dari apartemennya. 7-Eleven dan Lawson ada di mana-mana. Sepertinya keduanya bersaing ketat. Apapun ada di toko mini itu. Dari aneka makanan, keperluan darurat anak kos, bento hangat, dan pusat pembayaran apapun. Dari tagihan air, tagihan listrik, tagihan koran langganan, tagihan broadband, dan pembayaran eBay. Kala itu, tanda dan petunjuk bahasa Romawi amatlah langka. Setingkat kecamatan maupun kabupaten, bahkan untuk level stasiun Yamaguchi, susah ditemukan. Pagi itu tidaklah begitu ramai. Memang jarum jam stasiun menunjukkan angka 25 menit menuju 8 pagi. Nyaman, bersih, sejuk. Itulah kesan pertama melangkah masuk ke dalam kereta. Tidaklah banyak penumpang. Hanya ada 7 penumpang di luar mereka berdua. Gerbong itu sendiri untuk 50-an penumpang. 2 kursi saling berjejer di sebelah oleh gang yang cukup luas. Sekitar 12-an deret kursi yang terbuat dari jok busa, lebih mirip sofa. Sedikit lebih nyaman dari kursi pesawat, ditambah luasan yang cukup lega. Lantainya begitu bersih dan licin. Suasana perkotaan akhirnya terlewati. Kini sepanjang jalan dihiasi arsitek rumah khas Jepang, diselingi dan dikepung bangunan apartemen menjulang. Jarang manusia terlihat di sepanjang jalan, karena lintasan kereta api biasanya di pinggiran kota. Sekalipun mendekati kota, memang orang sana tidak biasa berkeliaran pada jam kerja. Kota Yamaguchi
Prefektur menghasilkan banyak politisi nasional dan Perdana Menteri. Kakek Perdana Menteri Shinzo Abe sendiri berasal dari sana, dan ayah Abe juga polisi top. Beberapa menit kemudian, kereta menembus daerah pinggiran. Hamparan hijau persawahan dan lajur sayur mayur menyambut mata. Begitu damai dan indah. Pada pemberhentian pertama, setelah 30 menit, tidak banyak yang naik dan turun. Durasi pemberhentian pun sangatlah cepat, hanya 2 menit. Sepasang orang tua usia 60-an memasuki gerbong kami. Ibu dengan rambut bun menenteng tas tangan berwarna coklat tua, berbahan kulit, terlihat santai. Lelaki di sampingnya sepertinya adalah suaminya. Dengan bertopi bundar, mirip topi jurnalis, melangkah ringan. Keduanya memberi senyum tipis ketika Tina berpapasan melangkah ringan menuju toilet. Seperti standar fasilitas publik umumnya, toiletnya sangat bersih dan berteknologi tinggi. Standar negara itu. Toilet duduk dilengkapi otomasi buka tutup. Tombol pilihan penghangat untuk musim dingin. Tersedia juga toilet khusus untuk disabel di sebelahnya. Kamar mandi cukup luas dan sangat bersih, setara dengan toilet hotel berbintang 4. Suara gertakan halus dari mesin kereta bertalu-talu. Penanda kereta mulai berjalan. Tiang listrik dan bangunan silih berganti tertinggal. Stasiun demi stasiun pun dilintasi. Sejumlah penumpang siang itu tampak seperti dalam perjalanan bisnis. Ada lelaki dalam usia akhir 30-an membawa tas kerja dengan jas kerjanya yang rapih. Ujung sepatunya meruncing bak kapal Venesia. Bersih, terawak, tampak bersinar-sinar. Bagi Tina agak janggal melihat pria dengan alis bentukan yang begitu rapi. Geli, seperti anak perempuan. Bisiknya pelan pada teman sebelahnya. Ellie yang duduk di sampingnya hanya tersenyum. Sempat terlintas di pikiran mereka untuk mencoba menaiki bullet train. Shinkansen sendiri kala itu masih dengan kecepatan 300 km per jam. Tapi mereka lebih memilih kereta cepat, ingin menikmati alam lebih santai. Pada tahun 2006, teknologi Shinkansen masih tergolong baru, dan ongkosnya juga mahal setara dengan tiket pesawat. Waktu tempuh normal dipersingkat menjadi setengahnya. Kejujuran. Tergelincir dan terlarut dalam percakapan seputar bentuk rumah dan budaya, Tina baru saja menyadari tasnya tidak berada pada dekapannya atau duduk di sampingnya. Tidak juga ada di bagasi atas atau di bawah kursi. Mereka berdua sibuk mencari kemana-mana. Waduh, kamar mandi. Sambil menepuk pelan jidatnya, ia panik dan berlari cepat menuju arah kamar mandi. Ellie juga baru menyadari sahabatnya ke kamar mandi beberapa menit lalu. Tina lega. Tas itu masih menggantung pada cantelan aluminium pada daun pintu kamar mandi. Ia sengaja membawa tasnya masuk ke dalam karena ingin mencuci muka dan membetulkan riasan ringan di wajahnya. Sebelumnya, beberapa dari penumpang sudah terlihat bolak-balik ke kamar mandi. Wow, tas masih utuh. Dan semua sisanya masih utuh. Isinya masih utuh. Puji Ellie. Itu semua uang tabunganku. Semua sudah kutarik dari ATM, serunya. Wah, 2 kejujuran terbukti, sambung Ellie. Peristiwa pertama terjadi beberapa menit sebelum keduanya melangkah masuk ke dalam kereta. Seorang pria Caucasian berlari ke arah ruang informasi. Tas kecilnya terjatuh. Tas itu berisi barang penting. Wajah pria itu sangat takjub dan senang. Ternyata dompet dan paspornya aman. Kejadian itu mereka saksikan hanya 5 menit sebelum kereta mereka tiba. Kita benar-benar menyaksikan fakta kejujuran orang Jepang. Bukan kata orang,
Sela Eli menoleh keluar jendela saat Tina mulai membahas kamar mandi kereta yang bersih. Seorang bapak Caucasian berumur 60-an berlari tergesa-gesa di atas sepatu sneaker putihnya, mengejar ke arah meja informasi. Tampak dari kejauhan, ia sedang bicara dengan gerakan tangan yang aktif, mirip gerakan orang Italia. Dua orang petugas berseragam GR, Japan Railways Group, membalas dengan ekspresi kebingungan. Kedua belah pihak tidak memahami satu sama lain. Tina mengajak kawannya Ellie mencoba membantu. Padahal tersisa waktu sempit mengejar kereta. Hanya tinggal 8 menit lagi. Tapi, ia berani mengambil risiko itu. Dia iba melihat bapak tadi. Merasa sama-sama di negara orang, kehilangan uang dan paspor sangatlah merepotkan. Tina menyodorkan diri, memulai berbahasa Inggris pada bapak itu. Beberapa menit kemudian, petugas berseragam menyerahkan paspor setelah mencocokkan wajah dengan lembaran foto. Tampaknya kantong ranselnya bolong, dan keduanya baru sadar saat hendak merogoh tiket dari dompet. Seorang penumpang pria muda mengumpulkan uang yang berserak dan paspor, menyerahkan ke kantor informasi. Benar-benar kejujuran orang Jepang luar biasa. Bapak berambut putih disusul seorang wanita tinggi berambut pirang, tidak jauh dari usianya. Mungkin ia adalah istrinya, wanita berumur 60-an, yang merapat dengan wajah cemas. Penjelasan Tina membuat wajah kedua belah pihak melega. Pasangan itu bukanlah orang Italia, ternyata berasal dari Siberia, Rusia. Dialek kental Rusia mereka sedaya upaya menjelaskan kebahagiaannya dan ketakjubannya pada kejujuran yang baru saja mereka alami. Bahasa Inggris yang agak sulit ditangkap, tapi dapat ditebak maksudnya. Lelaki dalam seragam itu merasa terbantu. Dia berkata, "Arigatou gozaimasu," ucap petugas itu sambil menundukkan kepalanya sedikit pada Tina. Bapak bule itu pun berucap, thank you, berkali-kali. Bahasa Inggris dalam logat Rusia. Mereka mengambil langkah sendiri-sendiri mengejar kereta masing-masing. Kukira bapaknya berasal dari Italia, karena gerakan tangannya seperti karakter orang Italia di film Godfather, kata Tina. Iya, dari kejauhan mirip, tapi begitu mendekat dialek Rusia, kata temannya. Tina tidak pernah memiliki teman dari Rusia, namun satu waktu dia pernah bertemu di swalayan. Kuil di Kyoto. Sekitar 4:30 sore, akhirnya mereka berhenti di stasiun Kyoto. Gedung stasiun yang begitu besar dan ramai. Tampak sebuah tower tinggi menjulang menghadap stasiun. Kota tua yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Jepang dari abad ke-8 hingga awal abad ke-19 dan menjadi ibu kota Jepang modern sebelum pindah ke Tokyo. Kerumunan manusia bak semut. Semuanya berjalan cepat keluar dari stasiun kereta yang sangat besar dan megah itu. Ellie terpukau. Mulutnya ternganga hingga membuat wajah manisnya demosi. Kali pertama dalam hidupnya melihat stasiun semegah itu. Stasiun kereta Kyoto adalah stasiun terbesar dan modern pertama kali pernah dilihatnya. Tapi setelah melihat Osaka, Ellie berubah pandangan lagi. Manusia menyemut, dibanjiri turis dari daratan Cina. Didominasi ibu-ibu, mereka berduyun-duyun dengan topi kain berwarna cerah, bermotif bunga, dan atasan longgar dan bawahan kain, dengan alas sepatu kain, seperti yang sering terlihat di film-film Hong Kong. Gaya mereka hampir mirip, tentu saja tak persis serupa. Kelompok ibu-ibu bertubuh tambun mendekati usia 60-an terlihat memadati jalan raya menuju kuil. Tempat wisata itu hanya beberapa meter dari stasiun. Cukup dengan jalan kaki. Masih tampak pelancong lain tertinggal di belakang, sibuk mengabadikan diri di depan stasiun dan menara yang hanya 100 meter dari pintu utama stasiun. Orang-orang lokal terlihat acuh, tidak begitu peduli dengan turis.
Seakan-akan mereka sudah terbiasa dengan turis. Kebanyakan anak muda lebih sibuk menikmati iPod, headphones, tersangkut pada kedua telinganya, baik di jalan raya maupun di kereta. Tentu saja kala itu belum ada smartphone, Twitter maupun Instagram. Yahoo masih cukup merajai mesin pencarian. Bisa dibilang di ambang akhir. Google sudah cukup akrab, apalagi dengan terobosan Google Earth-nya. Kehadiran Facebook dan YouTube yang menggemparkan, namun tidaklah seheboh sekarang. Belum ada istilah subscribe dan uang hadiah maupun iklan. Demam Facebook sudah mulai menyeruak, hingga muncul aturan baru di negeri kanguru. PNS Australia dikenai sanksi jika kedapatan menggunakan Facebook pada jam kerja. Berita itu pun ditulis pada The Japan Times dan sibuk diperbincangkan di Yahoo News. Bukan hanya itu, di Amerika juga terjadi gejolak sosial. Anak-anak malu melihat orang tuanya punya akun Facebook, baik pelajar maupun anak mahasiswa. Mereka jadi olok-olokan temannya melihat keganjenan orang tuanya berpose. Fenomena dunia ketiga menghantui masyarakat negara maju. FB-nya dipenuhi foto diri dalam mobilnya, dalam rumahnya yang bagus. Intinya pamer sindrom. Para psikolog dan sosiolog memberikan teori-teorinya atas kehadiran platform baru itu. Istilah media sosial pun menggemparkan media kala itu. Pro dan kontra tidak terhindarkan. Kehadiran YouTube disambut positif, namun sangatlah mahal. Tapi broadband sudah murah dan terjangkau bagi masyarakat Jepang. Tina pun sering menonton cara masak-memasak dan menonton dokumenter dan film di YouTube. Kala itu, di negaranya sendiri, haruslah pergi ke warnet, warung internet, karena untuk mengakses YouTube sangatlah mahal. Apa yang selalu dibahas dalam majalah Time semakin nyata. Kebangkitan ekonomi Cina menggegerkan pariwisata Jepang. Turisnya di mana-mana. Bahasa orang-orang yang bergerombol itu samar di telinga Eli. Gadis berambut lurus itu tidak mengerti sepenuhnya apa yang didengarnya. Ia sempat mengambil kursus Mandarin dasar selama 3 bulan saat masa senggang. Tapi tetaplah sulit. Kemungkinan mereka adalah nenek moyang kita, bisiknya pada Tina. Eli menambahkan, guru bahasa di bangku SMP pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia diderivasi dari bahasa Melayu dan beberapa bahasa daerah di Nusantara. Bahasa daerah sendiri banyak menyerap bahasa dari daratan Cina, bahasa Spanyol, Arab, Persia, dan India. Aku juga pernah membacanya, tambah Tina dengan ekspresi sedikit semangat. Ada pula ahli mengklaim penduduk Nusantara masih keturunan dari wilayah Yunan di daratan Cina. Bahkan seorang profesor budaya pernah merilis hasil penelitiannya. Disebut suku Batak sendiri berpotensi berasal dari daerah Yunan. Saat itu Kunming kota metropolis tua, sekitar 2.900 km, nyaris 3.000 km di selatan kota Beijing. Jarak kedua kota itu bisa dibilang nyaris setara 3 kali panjang Pulau Jawa. Dulu Kunming mengalami ledakan penduduk dan kemiskinan yang mendera. Diduga kaum gelandangan dan kaum miskin berusaha keluar dari kota itu menuju Vietnam. Ada yang tertinggal di semenanjung Asia, ada yang berlayar ke pulau-pulau, termasuk ke Filipina. Selagi asik berbincang, seorang pria 40-an menatap kecantikan Tina. Bagaimana tidak, wajahnya memang agak mirip dengan bintang Hong Kong Suki. Tapi lama-lama dia terbiasa dengan tatapan mata pria semacam itu di tempat umum. Tina mengacuhkannya. Ia mendekat pada sahabatnya, mengeluarkan suara pelan. Bisa dibayangkan, satu klan sudah 500 hingga 700 tahun meninggalkan kampung halamannya dan adat istiadat leluhurnya. Tidak terelakkan akan menciptakan klan baru secara alamiah. Ya tentu saja, asimilasi dengan keyakinan baru, kontak komunikasi yang tidak terhindarkan dengan budaya lain, sambung temannya.
Saat keduanya asik berbincang dan menapaki kuil-kuil tua di Kyoto, matahari mendarat gelap. Tina seperti diperhatikan sesosok gadis cantik. Lagi-lagi ia hiraukan. Dia merasa angker, walau tempat itu dibanjiri manusia. Makhluk dari dunia seberang seolah ingin menonton para turis. Dia melihatnya. Kuil itu amatlah besar, namun baginya sangat mirip dengan bangunan Cina kuno. Hanya saja kuil Jepang terdapat runcingan pada tepi atapnya. Hutan gedung di Osaka. Mereka pun mencoba mencari penginapan. Hotel-hotel di sekitar stasiun sudah penuh. Akhirnya keduanya memutuskan menginap di luar kota. Putusan mampir di Osaka tercetus seketika. Memang kota Osaka hanya ditempuh dalam puluhan menit dari Kyoto. Hari pun makin gelap. Tapi tidak begitu terasa, kotanya dihujani lampu. Stasiun Osaka yang sangat besar dan terang, lalu lalang manusia jauh lebih padat dibandingkan Kyoto. Keduanya pun mencoba makanan di sebuah rumah makan stasiun. Model nasi goreng yang dibuat dalam replika plastik. Cukup menarik perhatian. Restoran terlihat sangat ramai. Memang harganya cukup mahal, tapi perut sudah meronta. Dengan perut kenyang, keduanya keluar dari gedung stasiun. Hanya beberapa ratus meter, riuhnya orang dan ramainya gedung menyambut. Memasuki gang, beberapa pria maupun wanita berdiri menawarkan dagangan mereka. Dari logo dan tulisan beberapa bar dan restoran. Berkeliling di antara hutan gedung, menikmati dan menyusuri kota Osaka. Tampak pengamen di jalan dengan rapi menaruh tempat receh. Dua pemuda dengan rambut mirip Naruto sedang membawakan lagu. Tina pun merogoh rencengan logam 100 yen dari dompetnya. Padatnya apartemen di belakang gedung-gedung perkantoran menambah bingung untuk menaklukkan kota bisnis itu. Berbekal Google pada telepon genggam, keduanya berjalan menikmati kota. Suasananya bertolak dengan kota yang asri, kota Kyoto. Rasa bosan pun cepat muncul dengan hiruk-pikuk dan lampu, dan hutan gedung. Sama sekali tidak ditemukan pohon di sepanjang jalan. Mereka memutuskan menjauh dari Osaka, mencari penginapan di kota kecil bernama Himeji. Hanya 2 jam keluar dari Osaka. Kereta masih dipadati pekerja. Sejak berangkat dari Osaka hingga Himeji, keduanya berdiri berjejal di antara bejibun komuter. Jam berangkat dan pulang kerja. Semua gerbong kereta syarat pelaju. Pemandangan yang sudah biasa di negeri Sakura. Stasiun Osaka masih hiruk-pikuk. Padahal jam besar di lobi menunjuk angka 9. Gemerlap dan hingar-bingar lampu tidak menyeratkan bahwa itu adalah malam. Restoran dan orang-orang masih dipadati oleh tamu. Himeji. Tidak terasa, jarum jam menunjuk arah 11. Hari makin malam. Keduanya sampai di hotel yang tidak jauh dari stasiun Himeji. Tidak ada masalah dengan admin hotel. Tina pernah mendengar cerita kesulitan mendapatkan hotel bagi para tenaga kerja Indonesia. Ube, di mana dia tinggal adalah daerah tepi laut, sehingga banyak mempekerjakan buruh pelabuhan dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Filipina. Hotel-hotel di sekitar ketat dalam menerima tamunya, apalagi kalau bukan mahasiswa. Tamu asing di-screening lebih detail. Wajib meninggalkan paspor dan kitas pada meja depan. Pihak hotel akan melaporkan buruh ilegal atau yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Sama juga dengan kota pelabuhan Shimonoseki, dengan dijejali buruh asing. Tahun sebelumnya, Tina dan mahasiswa doktoral bernama Horas pernah mengurus pekerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja. Tangan pria itu terputus.
dan dia adalah pekerja ilegal pada sebuah perusahaan kapal. Perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Perhimpunan mahasiswa pun mengutus Tina dan Horace karena mereka yang lebih dekat ke Shimonoseki. Tidak pernah membayangkan Tina dan Ellie akan berlabuh di Himeji. Mereka membayar Rp1.000.000 per malam. Keduanya agak heran. Hotel bintang 2, harga cukup mahal untuk kamar sesempit itu. Apalagi untuk ukuran kota kecil seperti Himeji. Memang Ellie sudah menggoogle sebelumnya. Sudah hampir 2 jam menjauh dari kota Osaka. Namun hotel masih tergolong mahal, ucap Ellie. Tapi sudahlah, daripada tidak tidur sama sekali, tubuh kita bisa rontok, jawab Tina. Keduanya pun tidur terlelap. Sekitar subuh, ada yang ganjil. Seperti ada roh di dalam kamar itu. Tenaganya terserap lelah, tiada daya untuk merespon sekitar. Namun Tina berusaha kembali tidur. Setelah bugar, pagi hari keduanya mereka meninggalkan hotel. Menelusuri pasar tradisional yang bersih, mereka berpapasan dengan pemuda Amerika. Hanya ada 2 kemungkinan orang kulit putih di sana. Kalau tidak guru bahasa Inggris, mungkin saja Mormon. Dari tampilannya, dia adalah penginjil Mormon. Pemuda tampan dan bersih itu berseragam hitam. Tina dan Ellie pernah juga bertemu penginjil Mormon. Waktu itu mereka sama-sama berbelanja di supermarket UB. Pemuda rapi itu menggiring sepedanya dan Tina memberi salam padanya. Dia juga membalas salam dengan sopan. Tampak semacam buku panduan dan 1 baki telur berukuran kecil ada pada keranjangnya. Penginjil Mormon ada di mana-mana. Bahkan, Tina juga pernah didatangi Mormon dan dikunjungi 3 kali. Penginjilnya seorang gadis Jepang, namun fasih berbahasa Inggris. Kegigihan dan ketekunan dan kerapian penginjil Mormon layak mendapat pujian. Itulah kenangan Tina tentang Mormon. Mihara. Pemandangan seperti biasa melewati rumah-rumah yang hampir mirip di setiap kota. Warna cat juga mirip-mirip. Memang, orang Jepang adalah masyarakat komunal. Bahkan tas anak SD pun seragam. Tapi mungkin sifat komunal itu yang membuat mereka maju dan berteknologi tinggi. Tina juga mengakuinya. Di kampus mereka sangat bagus dalam kerja tim. Sekitar pukul 9 pagi, mereka sudah tiba di kota Mihara. Berjalan keluar stasiun, keduanya memutuskan untuk mencoba udon yang terletak tidak jauh dari stasiun. Tokonya sangat bersih dan saat itu masih baru buka. Belum ada pengunjung lain. 2 orang lelaki berumur sekitar 50-an mengendalikan toko yang berluas sekitar 20 meter persegi. Layaknya kursi rumah makan di Jepang. Kursi panjang menghadap dapur dan 1 lagi memanjang menghadap ke jendela depan. Kursi panjang itu terbuat dari kayu kuat dan tua. Tidak ada AC, hanya kipas terlihat di atas berputar. Susunan rapi irisan daging babi berwarna merah seperti pelangi menghiasi mangkok besar berwarna putih. Sedikit sayuran dilengkapi telur rebus yang menarik selera dan dibumbui daun bawang menambah aroma harumnya. Oishi, kata Tina, lanjutnya dengan suara lebih kuat ke arah penjual. Penjual itu menimpali dengan senyuman. Itadakimasu. Penjual sangat senang dan bertanya ringan tentang asal keduanya. Ellie, gadis dengan wajah sekilas mirip dengan Christine Panjaitan versi muda, itu pun menjawab. Watashi cha Sumatera, Indonesia kara kimashita. Sumatera? Hai. Pria penjual itu menimpali.
Dia mengatakan, dia memiliki kerabat yang bekerja di Sumatera, Batam. Pria yang lebih muda bilang, Tina kok mirip sekali dengan artis Hong Kong Suki. Dari kulitnya, tingginya, wajahnya, dan rambutnya. Suasana pun makin cair. Bertukar cerita tentang hal-hal umum. Termasuk drama serial Oshin, yang pasti dia tidak tahu. Karena satupun teman kelas Tina dan Eli tidak ada yang tahu tentang Oshin. Sejumlah senior Tina mahasiswa doktoral mencium, Oshin hanyalah drama serial propaganda. Tapi Tina kurang setuju. Dia penggemar berat Oshin sewaktu kecil. Dia ingin sekali mengunjungi lokasi syuting Oshin, tapi sepertinya jauh di utara. Terlihat dari tebal saljunya. Pastilah utara. Serial itu begitu terkenalnya di negara lain, tapi sama sekali tidak ada yang tahu di negaranya sendiri. Itulah yang diherankan. Tak lama berselang, kedua pria penjual tiba-tiba sibuk. Tiga pelanggan lain datang. Pembicaraan pun terputus. Setelah menghabiskan waktu nyaris 1 jam, Eli sempat menambah 1 porsi udonnya. Udonnya lezat, katanya. Keduanya melangkah dan melewati pasar tradisional. Ada gadis memerhatikannya sejak kemarin, tapi dia tidak tahu apakah itu gadis yang sama. Tina kebingungan. Gadis itu berponi dengan rambut panjang, wajahnya samar, tapi mirip dengan gadis Jepang pada umumnya. Memang, setiap dia berkunjung ke kuil, selalu ada mistisnya. Terkadang, bulu kudunya berdiri. Tina tidak mengerti. Dia memang mampu melihat hantu. Tapi ini negeri orang. Apa kemampuannya juga berlaku di negeri orang? Dia pun agak risau. Saat mereka menapaki sebuah kuil yang tak jauh dari pusat kota, gadis itu kembali lagi terlihat di antara kerumunan turis lain. Tina menghiraukannya. Mihara termasuk wilayah prefektur Hiroshima. Kota ini tidaklah begitu besar. Sangat kontras dengan kota Hiroshima yang cukup besar. Kuil yang mereka lewati tidaklah sebesar yang ada di Tokyo. Namun tak kalah menariknya, mereka berpapasan dengan rombongan tentara Amerika yang mungkin juga sedang berlibur di kota itu. Kalau selama ini kita melihat tentara Amerika di dalam film Hollywood, mereka nyata kali ini, tutur Eli. Ada yang berkulit hitam, ada juga yang berkulit coklat, dan berkulit putih. Namun rombongan itu didominasi kulit hitam. Seperti umumnya kuil-kuil selalu dihiasi tulisan dan permohonan keberuntungan yang dikaitkan dan menggantung pada ranting-ranting pohon. Ada yang aneh di kuil itu. Hawa roh halusnya sangat kuat, seolah-olah ada yang mengikutinya. Tina pun mulai takut. Sewaktu di kuil tadi, aku melihat sosok aneh, ucap Tina sedikit takut. Gadis berambut lurus itu membenarkan topinya. Tampilannya bak turis pada umumnya, topi baret merah dengan kaos putih dan rok motif bunga. Tina tampil feminim dan sederhana. Berbeda dengan Eli, gadis itu selalu tampil lebih modis. Dibalut kaos tipis berwarna pink, dipadu celana putih, meniru busana top icon Britney Spears dalam video klip Sometimes. Eli menarik. Rahang pipinya yang tinggi menjadikan wajahnya lebih simetris, juga ditopang rahang kuat, mengabadikan keelokannya. Apa maksudmu? Hantu, jawab Eli. Ah, hentikan. Tolong jangan ulangi lagi, aku takut. Ia mengusap bulu roma di kulitnya. Tina terkadang jengkel memiliki kemampuan melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Menakutkan. Sosok gadis muda dan pucat. Hari makin gelap. Keduanya memutuskan kembali mengecek jam keberangkatan pada tiket yang sudah dibeli sebelumnya. Kereta yang ditunggu pun tiba.
Mereka meninggalkan Mihara menuju kota Hiroshima yang berjarak hanya 77 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dengan kereta cepat. Sekian dulu untuk part yang pertama, dan kita lanjutkan untuk part berikutnya di kesempatan lain. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali. Sayonara. Horas.